Halo semuanya, kembali lagi dalam channel YouTube kami. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai prediksi tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Sambas menggunakan algoritma random forest. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Sony selaku moderator pada presentasi kali ini. Kemudian rekan saya Balkis Alisafikan selaku pemateri pertama, Seprianto pemateri kedua, serta Muhammad Al-Rizki sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pendahuluan. Pengangguran di Kabupaten Sambas merupakan masalah struktural dan multidimensional. Meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 5,04% 2023 menjadi 4,99% Agustus 2024. Ketimpangan masih terjadi berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin. Lulusan SMA memiliki TPT tertinggi 8,25%, dengan TPT laki-laki 5,16%, lebih tinggi dibandingkan perempuan 4,74%. Kebijakan ketenagakerjaan yang bersifat umum kurang efektif karena tidak mempertimbangkan kelompok rentan. Pendekatan berbasis data menggunakan algoritma random forest diusulkan untuk mengidentifikasi potensi pengangguran berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin, guna mendukung kebijakan yang lebih tepat dan efisien. Baiklah, selanjutnya analisis data ketenagakerjaan Kabupaten Sambas. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS Kabupaten Sambas pada Agustus 2024, analisis mendalam terdapat struktur angkatan kerja dan distribusi. Pengangguran menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah penduduk bekerja, kualitas penyerapan tenaga kerja masih menyisakan persoalan serius. Terdapat beberapa aspek penting yang menjadi sorotan dalam analisis ini. Yang pertama, komposisi angkatan kerja dan TPT. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sambas pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 3.054.577 orang yang terdiri dari 3.036.857 orang penduduk bekerja dan 17.690 orang pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK berada pada angka 72,78%, naik 0,06% poin dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Kedua, ketimpangan pendidikan. Salah satu temuan penting adalah ketimpangan TPT berdasarkan pendidikan lulusan SMA. Memiliki TPT tertinggi sebesar 8,25%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok pendidik lainnya seperti diploma dan universitas. Yang ketiga, perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Data menunjukkan adanya kesenjangan TPT berdasarkan jenis kelamin yaitu 5,6% untuk laki-laki dan 4,74% untuk perempuan. Meskipun perbedaan tidak terlalu besar, kesenjangan ini mengindikasikan diskriminasi dan akses kerja atau perbedaan jenis pekerjaan yang tersedia bagi kedua gender. 4. Yaitu struktur formal dan informal. Penduduk yang bekerja dalam sektor informal masih mendominasi dengan promosi 68,51%, sedangkan hanya 31,4% yang berada di sektor formal. Sektor informal cenderung memiliki ketidakpastian penghasilan, perlindungan kerja yang rendah, serta kurang jaminan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun angka pengangguran menurun, kualitas pekerjaan yang tersedia belum memadai dalam menjamin
kesejahteraan yang stabil. Rumusan masalah dan tujuan. Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Sambas mendorong penelitian untuk memprediksi tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin menggunakan algoritma random forest. Tujuannya adalah mengembangkan model pembelajaran mesin untuk mengelompokkan risiko pengangguran, menyediakan data untuk program pelatihan kerja yang menyasar kelompok yang rentan, dan menciptakan dashboard interaktif bagi dinas tenaga kerja. Pendekatan ini diharapkan mendukung kebijakan yang adaptif untuk menurunkan angka pengangguran secara efektif. Pendekatan solusi. Proyek ini menggunakan algoritma random forest untuk prediksi risiko pengangguran di Kabupaten Sambas berdasarkan data Sekretariat BPS Agustus 2004 dengan fokus pada variabel pendidikan dan jenis kelamin. Tahap persiapan data meliputi cleansing, on-hot, encoding untuk data kategorikal, dan normalisasi data numerik dengan pembagian dataset 80/20 untuk training dan testing. Model random forest mengklasifikasikan risiko pengangguran menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Dievaluasi dengan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Untuk mencegah overfitting digunakan 5-fold cross validation dan validasi lapangan dengan data dinas tenaga kerja. Hasilnya mendukung kebijakan prioritas pelatihan kerja, menyesuaikan kurikulum dan alokasi anggaran yang lebih tepat. Baiklah, selanjutnya analisis hasil dan interpretasi visualisasi. Gambar ini menyajikan grafik batang bar chart yang memperlihatkan hasil prediksi rata-rata tingkat pengangguran terbuka TPT di Kabupaten Sambas. Untuk 2023-2024, data ditampilkan berdasarkan dua variabel utama, yaitu jenjang pendidikan dari SD ke bawah hingga universitas, dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Setiap kategori pendidikan memiliki dua batang, satu berwarna biru muda yang mewakili laki-laki dan satu lagi berwarna merah muda yang mewakili perempuan. Nilai TPT ditampilkan dalam bentuk persentase, dan setiap batang diberi label angka di atasnya yang menunjukkan nilai rata-rata prediksi TPT yang lebih spesifik. Baiklah, selanjutnya berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan output model random forest. Ini merupakan tampilan hasil keluaran output dari model prediksi random forest yang telah dibangun dan diuji. Tabel ini berisi daftar prediksi TPT untuk berbagai kombinasi tahun, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Tabel ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu tahun, kedua jenis kelamin, ketiga pendidikan, keempat dan prediksi TPT. Kesimpulannya, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sambas menunjukkan variasi berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin. Dengan lulusan SMA memiliki TPT tertinggi. Model random forest berhasil mengidentifikasi pola ini, mendukung perlunya penguatan pendidikan vokasional dan pelatihan kerja untuk menekan pengangguran secara tepat sasaran. Mungkin hanya sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata selama presentasi dilaksanakan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.